Hai saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita membahas tentang di mana itu relawan Anies dan Ganjar desak Pilpres putaran kedua digelar ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan ya saudara-saudara bahwa berkumpulnya di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis relawan Anies dan Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud di Jakarta Pusat ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa relawan Anies, Muhaimin dan Ganjar Mahfud itu berkumpul di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis yaitu di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 28 Februari 2024. Nah, mereka memprotes kecurangan Pilpres 2024 dan menuntut diselenggarakan Pilpres putaran kedua dengan pasangan yaitu Prabowo Gibran didiskualifikasi. Nah, di mana Marlin mengatakan, Marlin ini adalah perwakilan relawan Ganjar Mahfud saat membacakan pernyataan sikap, mengatakan seperti ini. Pejuang perubahan pendukung Capres Cawapres 01 dan relawan Capres Cawapres 03 bersama gerakan menolak Pilpres 2024. Di mana menurut Marlin juga Pilpres 2024 telah menyimpang dari arah demokrasi. Dia mengatakan ini disebabkan penyalahgunaan wewenang presiden yaitu Joko Widodo alias Jokowi, di mana praktik nepotisme keluarga presiden menurut Marlin telah merusak tatanan kebangsaan yang berkeadilan. Lalu Pelita itu relawan Anies Muhaimin menyatakan kubu 01 dan 03 menolak cara-cara curang dalam pemilu 2024. Dia juga menilai kecurangan itu dilakukan oleh rezim dengan melibatkan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Lalu ini ada yang mengatakan ya, Pelita mengatakan di mana Pelita ini adalah pasangan yang dia maksud adalah Prabowo Gibran, mengatakan seperti ini, menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi dan mendesak DPR melakukan usulan didiskualifikasi kepada Capres Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. Ya, itu kata Pelita. Pasangan yang dia maksud adalah Prabowo Gibran ya. Nah, Pelita juga menyatakan para peserta pertemuan itu mendukung DPR melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua. Dia meminta pemilu ronde berikutnya itu hanya diikuti pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Iya. Nah, lalu relawan dua kubu itu juga mendukung usulan pemakzulan presiden. Pelita meminta DPR segera merealisasikan usulan itu demi kebaikan bangsa dan negara. Kami mendesak DPR melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan-tindakannya dalam Pilpres 2024, kata Pelita ya. Nah, tak berhenti di situ saudara-saudara, Pelita juga menyatakan relawan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mendesak DPR segera mengajukan hak angket soal kecurangan tersebut. Dia juga meminta DPR memanggil Jokowi untuk segera diperiksa atas dugaan kecurangan itu ya. Nah, Pelita juga menyatakan mereka mendesak DPR memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat dalam pemilu curang. Nah, lalu di sini juga dikatakan, saudara-saudara, usul Ganjar itu disikapi secara berbeda oleh berbagai pihak ya, termasuk mereka yang menyebutkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu akan sulit terlaksana di DPR. Apa alasannya? Yang pertama, itu pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Ujang Komarudin. Ujang Komarudin mengatakan rencana mengusung hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 akan sulit terjadi. Nah, lalu saudara-saudara, menurut pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan tinggal diam dalam berupaya mengembosi upaya tersebut ya. Hak angket ini sulit, akan digembosi. Itu jalur politik, pasti akan dilawan jalur politik juga oleh Jokowi.
Kata Ujang saat dihubungi pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 ya. Nah, menurut Ujang juga, langkah Jokowi itu dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah ingin dikenang pernah melaksanakan pemilu secara baik dan bagus. Hak angket DPR, kata dia, akan sulit terlaksana selama Jokowi masih memegang pucuk kekuasaan tertinggi. Akan berat kalau Jokowi masih memegang kendali sebagai presiden, kata Ujang ya. Nah, upaya pengembosan itu juga disebut ketika Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, di mana dalam beberapa pekan lalu ya, Ujang melihat pertemuan serupa dengan pimpinan partai seperti PKB dan PKS tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Nasdem sudah bertemu atau sudah ketemu ya, bisa saja punya indikasi masuk kabinet Prabowo Gibran akan kencang di PDIP saja, kata Ujang. Nah, lalu pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bakmit, mengatakan DPR berhak menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, namun penggunanya seharusnya dalam konteks pengawasan terhadap lembaga eksekutif seperti pemerintah. Iya. Nah, lalu untuk yang kedua, saudara-saudara, lalu untuk yang selanjutnya, ini pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, yaitu Yusril Iza Mahendra. Di mana pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, yaitu Yusril Iza Mahendra, mengatakan penyelesaian atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu dan hasilnya, khususnya soal pemilihan presiden, hendaknya diselesaikan di MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Nah, lalu apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu? Dalam hal ini Pilpres oleh pihak yang kalah. Pada hemat saya, tidak, karena UUD RI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, kata Yusril dalam keterangan tertulis pada Kamis tanggal 22 Februari 2024. Nah, lalu menurut Yusril, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dengan jelas menyatakan salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini pemilu presiden pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Iya, jadi sampai sini dulu saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada. Sampai sini dulu pertemuan kita tentang hak angket atas dugaan kecurangan pemilu 2024 disebut sulit terwujud. Dan juga alasannya sudah saya jelaskan tadi. Dan terima kasih buat teman-teman saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.